Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah binti Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik bentuk-bentuk badan usaha 2, yang mana saya akan membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Nombor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya akan disebut BUMN, adalah sebuah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Daripada definisi di atas, ada 4 poin penting yang dapat kita bahas, iaitu yang pertama, badan usaha. Menurut pemerintah Belanda dalam buku Undang-Undang Wetboek van Convelten, perusahaan atau badan usaha adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, secara terang-terangan dan dalam keadaan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sesebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN atau badan usaha milik negara jika 100% modalnya adalah dari negara atau sebahagian besar, iaitu 51% adalah berasal dari negara. Jika penyertaan modal negara di bawah 51%, maka sebuah badan usaha tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN. Seterusnya, penyertaan modal langsung dari negara. Mengingat adanya penyertaan langsung dari negara, maka negara juga turut menanggung risiko untung ruginya sesebuah badan usaha tersebut. Dan yang terakhir adalah modal diperoleh daripada kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud kekayaan yang dipisahkan di sini adalah kekayaan negara dipisahkan daripada APBN untuk dijadikan modal dalam badan usaha milik negara tersebut. Baiklah, seterusnya, tujuan didirikan BUMN menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang BUMN adalah yang pertama, memberikan sumbangan dan penerimaan terhadap perkembangan perekonomian nasional secara umumnya dan penerimaan negara secara khususnya. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, menyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan membadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, menjadi perintis terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh sektor-sektor swasta dan koperasi serta bergiat aktif dalam memberikan bantuan dan bimbingan terhadap golongan pengusaha berekonomi rendah, koperasi dan masyarakat. Baiklah, seterusnya, menurut Undang-Undang Nombor 9 Tahun 1969 sebelum diganti kepada Undang-Undang Nombor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dapat diklasifikasikan badan usaha milik negara kepada 3 jenis badan usaha, iaitu yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan, yang kedua, perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero, yang mana yang berlaku kini hanyalah 2 jenis badan usaha, iaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. B. Badan usaha milik daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, merupakan sebuah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD berdasarkan sasaran tujuannya dapat dikategorikan kepada 2 golongan, iaitu perusahaan daerah yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. BUMD secara umumnya didirikan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui jasa pelayanan terhadap masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan pembangunan daerah. Kepala daerah juga merupakan pemilik kekuasaan terhadap pengelolaan kewangan daerah dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan penguasaan sebagaimana yang dimaksud adalah yang pertama, penyertaan modal, yang kedua, subsidi, yang ketiga, penugasan, yang keempat, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat, pembinaan dan penguasaan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Ciri-ciri umum BUMD: yang pertama, pemerintah memegang hak terhadap seluruh kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga,
Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan dalam perusahaan. Yang keempat, melayani kepentingan masyarakat di samping memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, sebagai sumber pemasukan daerah. C. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa pelayanan atau jenis-jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Baiklah, seterusnya tujuan BUMDes atau BUMDes bersama. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha perekonomian melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Yang kedua, melakukan pelayanan umum melalui pemberian atau penyediaan barang atau jasa terhadap masyarakat bagi memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan bagi meningkatkan pendapatan desa serta memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat desa. 6 prinsip dalam mengelola BUMDes adalah: yang pertama, kooperatif; yang kedua, partisipatif; yang ketiga, emansipatif; yang keempat, akuntabel; yang kelima, transparan; dan yang terakhir, sustainable. Sekian saja penjelasan daripada saya tentang Badan Usaha Milik Negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.